lagi baca Al-Quran supaya kau itu mukamu itu cerah. Kaitannya muka sama. Assalamualaikum. Salam. Ayo Pak RT. Yo Pak RT. Enak punya Pak Selamat. Oh iya. Yang miring. Sehat. Lagi kumpul terus nih, sehat alhamdulillah Pak RT. Iya, kami dalam rangka saling menasihati. Iya. Oh, masya Allah. Siapa yang dinasihati? Ini si kawan ini, apa pula aku? Baca Al-Quran pemalas sekali. Bayangkan surah Al-Baqarah nggak putus-putus mulai dari awal Ramadan. Udah di akhir. Udah di akhir katanya orang udah aku hampir selesai juz 30. Kau itu harus tobat kau ini. Masalah Al-Quran. Gimana nih Pak? Membiring. Malas sekali dia. Asal membaca Al-Quran aku tidur dia. Kusuruh baca Al-Quran tidur dia. Padahal Ramadan itu kan bulan Al-Quran. Iya. Dari mana? Kita rukyah aja Pak Selamatnya. Ini kalau malas-malas dia. Iya udah aku bilang tadi setan itu takut sama Al-Quran. Lah, aku enggak takut Al-Quran. Tapi kok malas bacanya? Berarti ada jinnya. Enggak tamat-tamat capek bacanya. Astagfirullah ini lah Atau orang yang- masih ikro kali, masih ikro 3 atau ikro Udah 4. lewat, Udah Pak. lewat. Udah sampai Al-Quran, udah kajiannya. Sampai lah Al-Quran sedikit. Jadi Pak Ustadz, Ramadan kan bulan Al-Quran. Iya. Aku pun tahunya cuma itu aja Pak RT. Kenapa sebetulnya? Kenapa nggak di bulan Zulhijjah? Ya karena Syawal. sampai nyuruhnya baca Quran pas bulan Ramadan. Kalau bukan gara-gara aku, Islam ini udah ada sebelum aku lahir pun, kayak mananya? Kenapa? Iya, berarti kan memang sering ya orang bilang tulisan kita baca dikatakan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Kenapa rupanya? Apa Al-Quran itu harus dibaca di bulan suci Ramadan kata Pak Selamat tadi kan? Atau apa dia? Nah, nama lain selain bulan Ramadan disebut juga bulan Syahrul Al-Quran. Ramadan itu juga punya nama lain. Nah, misalnya Pak Selamat dipanggil misalnya toke ayam, kan ada nama lain dia. Atau disebut Pak apa gitu kan. Itu ada nama lain. Jadi Ramadan itu juga dikatakan dinisbahkan kepada ada nama lain selain Ramadan. Namanya Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Nah, itu juga kenapa nisbah atau disandarkan kepada bulan Al-Quran. Karena dikatakan sahrun unzila fihil Quran. Ini bulan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Bagaimana proses itu turunnya Al-Quran? Apakah yang pertama? Sementara kalau kita lihat Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan bukan pada bulan suci Ramadan turunnya. Loh, jadi kenapa dinamakan bulan Al-Quran sementara Iqra ayat pertama enggak? Terus kemudian Al-Quran kan turunnya berangsur-angsur sampai berapa tahun baru selesai, tapi enggak semua bulan suci Ramadan. Nah, Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Ya kan? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam 2 tahap. Pertama, dikatakan dari Lauhil Mahfuz. Ada Lauhil Mahfuz itu tempat di Lauhil Mahfuz dikatakan Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu atau sama dunia. Sama dunia itu adalah langit yang kita lihat. Langitnya bumi. Jadi Al-Quran itu secara plok, secara semua. Ya. Jadi dari dari Lauhul Mahfuz dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah atau langit dunia itu secara sekaligus. Jadi enggak berangsur yang ini. Nah, ini kapan diturunkannya? Ini diturunkan pada bulan suci Ramadan. Jadi dipindahkan itu. Nah, yang kemudian yang kedua itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua dari Baitul Izzah atau sama dunia dikatakan Rasulullah itu baru dia berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi dia berangsurnya benar. Itu sepanjang tahun, berapa tahun itu ketika masa Fatrah Wahyu. Tapi yang pertama kali diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau sama dunia dikatakan langit yang kita lihat itu di situ diturunkan, maka itu pada bulan suci Ramadan. Makanya kemudian dinamakan Ramadan itu diturunkan fihil Quran. Itu yang dimaksud. Nah, makanya itu disebut bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nah, itu dia. Itu alhamdulillah. Nah, kalau di Ramadan bulan Al-Quran, supaya kawan kita ini tersadar,
Apanya keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan ini, Pak Ustaz? Ya, pertama Ramadan itu adalah kita katakan bulan dilipat gandakan pahala, ya kan? Semuanya dilipat gandakan. Mau apa saja, termasuk juga Al-Quran, termasuk juga membaca Al-Quran. Maka dalam sebuah hadis itu dikatakan pertama, ya kan? Orang yang membaca Al-Quran itu dalam sebuah hadis dikatakan akan menjadi syafaat, penolong. Penolong nanti pada hari kiamat. Kan betul, kayak yang sampean bilang tadi. Iya, aku dengar dulu kayak gitu. Iya. Jadi apa yang kita baca itu nanti, ya kan, itu akan menjadi penolong nanti, syafaat. Nanti nggak ada lagi kita sekarang punya anak, punya istri, punya Pak RT, punya teman, punya semuanya. Nanti nggak bisa lagi. Sampai kita katakan nanti ada orang yang kemudian meniti sirot tuh, ya kan, sirot. Kan katanya kalau kita sering dengarkan itu rambut di belah 7 kan? Iya. Ya kan, rambut di belah 7 kan tipis berarti. Iya. Biarpun secara hadis dikatakan ini adalah sirat makan al-munzaliqah, tempat yang licin. Nggak ada di rambut belah 7, berapa yang penting intinya licin lah. Mudah jatuh. Susah, ya kan? Nah, ini dikatakan ada yang mungkin menyeberang ini, katakan dia bilang sama anaknya, "Anakku sini, tolong aku. Aku nanti nggak bisa nyeberang." Katanya nggak bisa, Pak. Aku aja belum tentu bisa. Istrinya dipanggil, tolong aku, nggak bisa. Pak RT nggak bisa, semua nggak bisa. Jadi nggak ada yang bisa bantu. Jadi siapa yang bisa membantu? Salah satunya adalah Al-Quran. Itu menjadi penolong nanti. Yang menolong siapa? Itulah Al-Quran itu satu. Ya kan? Kemudian Al-Quran juga dikatakan orang yang baca Al-Quran itu, tadi fadilahnya pada bulan nanti hari kiamat. Kemudian dikatakan orang yang baca Al-Quran itu biarpun tak itu terbata-bata, ya terbata-bata, masih nggak bisa, masih belajar, bukan ngantuk, Bukan tidur. ya kan, bukan tidur, bukan ngantuk sambil baca Al-Quran, majem kemudian ngeremeng, bukan. Tapi ini memang ya tata itu nggak bisa, dia belum bisa. Apa ya gitu, susah. Iya, betul. Nah itu dikatakan dia akan dilipat, itu dihitung satu huruf. Nah, jadi alif, lam, mim itu setiap terbata-bata itu tetap juga dihitung satu. Dan setiap satu huruf itu dilipat gandakan nih pada bulan suci Ramadan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu itu jadi dilipat gandakan 10. Jadi dilipat gandakan 10. Nah, begitu juga ada fadilah bagi orang-orang yang lancar. Jadi jangan mau Iqra 3 terus. Ya kan? Tapi kita cepat juga. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis lain dikatakan itu Kiramil Bararah, bersama para malaikat nanti. Nah, jadi mereka didampingi orang yang bacanya cepat. Itu Bagus, akan iya. Bersama malaikat terus dia. Malaikat mau sampai. Enggak loh. Nah, malaikat rahmat. Dia yang senantiasa melindungi. Iya, Itu dia fadilahnya. Nah, juga dikatakan bulan suci Ramadan ini bagi orang yang membaca Al-Quran 100 ayat. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan dan Muslim dikatakan orang yang membaca 100 ayat, jadi kan alif lam mim 1, ya kan? Gitu. Qul huwallahu ahad 2. Itu setiap satu ayat itu penggalan itu dikatakan yang membaca 100 ayat dalam satu hari maka seperti dia telah mendirikan sholat semalam suntuk. Nah, Berarti cukup baca segitu aja ya kan? Itu kita baca dan kita tambahi terus. iya, ditambah. Jangan mau sedikit aja tabungannya. Iya. Pak Slamet, jadi tabungannya harus banyak. Sholat kita terima, ya kan? Karena bulan Ramadan ini kan futihat lahu abwabul jannah. Jadi dibukakan semua pintu. Pintu surga itu banyak. Ada yang dikatakan pintu royan, ada pintu sedekah, pintu sholat, semua pintu dibukakan. Pada Ramadan ini dibukakan dalam arti semua kebaikan akan masuk ke situ. Nah, jadi memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat malam, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah-ibadah lainnya. Nah, itu yang diperbanyak. Alhamdulillah. Daripada tidur pagi Ustaz ya. Iya. Iya. Tidur pagi bukan berarti tidur pagi itu dilarang, bukan haram, tapi lebih baik, ya kan? Betul. Lebih baik. Daripada dibuang sia-sia. Tidurnya. Enggak waktunya. Iya. Iya, kita hajar terus.
kita ini kan laki-laki, Laki sih. sehat-sehat. Aha. Kita harus berjibaku di bulan Ramadan ini. Iya. Dengan sungguh-sungguh. Nah, terus ini Pak Ustadz, kan ku dengar tadi, ku bilang sama dia, sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran, dan mengajarkannya. Iya, gitu. khairukum man ta'allamal Qur'an. Oh iya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kayak mana sebetulnya penjelasannya Pak Ustadz? Iya, itu dalam hadis itu dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, ya kan? Betul ya. Bahwasanya Dia bilang enggak katanya. Iya. Oh, akal-akalku aja itu ngomong katanya. khairukum itu dikatakan adalah bentuk kalimat pengecualian. Ya kan? Dikatakan khairukum adalah sebaik-baik kalian. Dalam artian di antara orang-orang yang baik. Adalah kemudian yang dipilih. Sama contohnya misalnya, itu dalam kehidupan itu seperti itu. Contoh misalnya dikatakan dari manusia yang dihidupkan Allah, kemudian istafahullah, dipilih juga dalam surat Taubah dikatakan Allah itu menjadikan antara orang mukmin dengan orang kafir, cuma 2 aja. Ya kan? Kemudian di antara hari dikatakan Jum'ah Sayyidul Ayyam. Di antara hari Jumat pilih yang paling unggul. Ya kan? Kemudian Nabi bahkan Nabi yang dikatakan salah sumi'ah wa bid'at asyar. Ada yang mengatakan dalam hadis Nabi itu dikatakan berapa jumlah Nabi? Ketika Nabi ditanya ada tuh 315-an, 17-an, ada yang lain sebagainya. Dikatakan di antara Nabi juga ada juga yang dipilih. Maka disebut dengan Rasul Ulul Azmi minar Rusul. Rasul yang paling tabah dan sabar. Mereka cuma berapa orang saja. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang beriman. Iya. Di antara semua orang yang beriman kan banyak, orang yang masuk Islam kan banyak. Ada juga yang dipilih. Oh iya. Yang dipilih siapa? Maka dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Di antara orang yang beriman banyak itu dipilih lagi, diasingkan oleh Allah, ini yang paling terbaik di antara semuanya. Kenapa mereka? Belajar Quran, mengajarkannya. Iya. Jadi kalau ada orang di musola ngajar Iqra, ngajar Al-Fatihah, jangan kita sepelekan, itu orang yang terbaik. Gitu. Nah, itu dia. Kalau sampai tadi jelasinnya kayak gini, aku nyambung hampir. Aku materiku kan nggak sedalam ini. Kayak mana pula? Kalaupun tadi aku kayak gitu udah jadi ustadz aku. Iya. Tapi memang kan betul gue bilang tadi kan. Kita itu harus belajar dan mengajarkannya. Kayak aku lah. Makanya kau jangan malas kalau belajar. Terutama surah Al-Fatihah. 17 kali sehari wajib kita baca, tapi kita nggak betul-betul membacanya. Ya aku betul membacanya kok. Ya alhamdulillah kalau betul. Nanti kita ajarkan lagi ke orang lain. Karena itu pahalanya jariahnya besar. Pak Ustaz. Besar. Kalau kita jari orang 17 kali sehari wajib dibacanya. Karena dia terus mengajarkan itu. Iya, Itu estafet kan, mengajarkan ke anaknya, ke cucunya. Karena Al-Fatihah itu akan diajarkan dan baca Al-Quran di waktu sholat. Itu dapat pahala Ustaz. Ngajari. Dapat. Anaknya ngajari cucunya, Sama. jadi dapat pahala Ustaz. Makanya kalau kita lihat Pak Slamet ini, kita ngomong sama Pak Slamet, nggak ngelihat cuma Pak Slamet, karena nanti ada anaknya, cucunya, cicitnya, piutnya, dan terus sampai hari kiamat. Itu udah sebuah amal jariah. Mengalir terus. Pak Ustadz, supaya lebih besar lagi amal jariah kita akan Al-Quran ini. Aku baca kemarin ada dikirim kawanku flyer WhatsApp, Pak Ustadz. Iya. Kita itu diajak berwakaf Al-Quran. Jangan sampai di waktu lockdown ini. Orang wakaf itu ya tanah. Itulah kita belikan Al-Quran, kita hadiahkan ke orang lain. Agar orang lain itu bisa mendapatkan faedah dari Al-Quran. Supaya dia mudah membaca Al-Quran, kita pun dapat pahalanya juga. Betul, itu betul sekali kata Bang Biring, ya kan? Itu Ustaz Biring, ya kan? Jangan, kutip hashtag itu. Jangan gara-gara lockdown. Iya apa sedekah juga shutdown. Jangan gara-gara lockdown semua amalan jadi sit down. Kita duduk semua, jangan. Iya, wakaf Al-Quran itu ya juga kata Nabi itu, maka kata Nabi itu kita harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah kan. Makanya kata Nabi itu bahwasanya ada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian masih tetap mengalir pahalanya. Kapan? Nyawa kita udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah ninggal ini kita dalam kuburan, sudah terbaring, terbujur di kuburan, tapi tetap mengalir. Salah satunya dikatakan orang yang warratha mushafan, orang yang mewariskan mushaf.
Jadi dalam artian memberikan Al-Quran ke orang lain. Jadi bukan warisan itu Quran kita yang udah jelek-jelek itu diwariskan, bukan. Enggak. Dalam artian kita memberikan mushaf ke orang lain. Itu terus ngalir pahalanya. Jadi semakin banyak, karena kadang-kadang yang ternyata yang kita kasih Al-Quran itu besok dari jadi hufaz, jadi orang yang hafal Quran. Iya, Masya Allah. Kan terus ngalir Betul, pahalanya. Jadi banyak pahala karena Al-Quran. Boleh sampai nggak? Tak bisa. Nanti ku beli.